Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita tanpa terkecuali nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara Meet Zoom kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024. Berikutnya, sholawat beserta salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana nanti syafaat daripada beliau yang kita harapkan nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih bagi yang sudah bergabung di Meet Zoom kita pada hari ini. Eh, Terima kasih kepada Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia yang telah memfasilitasi kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada senior-senior kita P3H yang sudah sebagai guru kita di Edukasi Wakaf Indonesia ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, eh, hari ini yang menjadi pembicara kita yang pertama yaitu Bapak Aswin Sarjana Teknik dari cabang LP3 HEW Provinsi Sumatera Utara, dan yang kedua Bapak Muhammad Zasriansyah cabang LP3 HEW Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu kita, eh, mari kita persilahkan kepada pemateri kita pada hari ini. Yang pertama kepada Bapak Aswin Sarjana Teknik. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Pak Asibuan dari Padang Sidempuan ya Pak. Iya Pak, Simpuan. Kayaknya kita nanti akan sering koordinasi nih Pak untuk pembentukan Siap, eh, pengurus untuk Padang Sidempuan ya. ya. Siap, Mas. Kemudian kami muliakan juga senior kita Muhammad Jahriansah, pengurus EWI Sulawesi Tengah. Kepada pengurus EWI yang hadir pada kesempatan ini dan kepada rekan-rekan semua P3 di seluruh Indonesia. Mungkin suara saya agak kurang ini ya, masih agak rada-rada flu nih. Oke, baik teman-teman. Tidak ada materi khusus yang saya sampaikan karena sebenarnya kita di sini sama-sama belajar. Saya juga masih junior di sini ya, masih junior. Eh, Kebetulan aja saat ini dipercaya untuk menjadi pengurus untuk Provinsi Sumatera Utara. Eh, Gimana nih kabarnya teman-teman setelah berakhirnya Perang Badar edisi terakhir? Banyak dapat kuota ya. Alhamdulillah Ewi mendapat peringkat pertama kemarin ya dengan 10.000 kuota yang terkirim. Eh, Tapi kita ada waktu rentang waktu 6 bulan ya, dari mulai Oktober ini hingga dibuka kuota di tahun 2025 di kemungkinan di bulan Maret. Jadi ada rentang waktu 6 bulan untuk kita introspeksi dan mempersiapkan diri untuk perebutan kota di tahun 2025. Jadi kalau gambaran yang didapat ya, bahwanya kota di tahun 2025 itu diperkirakan sekitar 3 juta kota. Itu gambarannya 3 juta kota yang akan dibuka di bulan Maret. Nah, kalau kita asumsikan dengan hasil yang kemarin, ya, kota terakhir di bulan Oktober 20 September kemarin itu yang 100.000 yang habis dalam waktu 22 jam ya, artinya 100.000 itu hanya selesai dalam 24 jam ya, 22 jam sampai 24 jam. Artinya kalau ada kuota 3 juta itu akan habis dalam waktu 3 bulan kalau diasumsikan sama ya.
habis dalam waktu 3 bulan. Nah, kemudian adanya perubahan sistem di BPJPH bahwasanya kita P3H hanya bisa mengirim 10 pengajuan dalam sehari, ya. Diberi jatah 10 pengajuan dalam sehari, artinya kalau dalam 3 bulan eh, kita hanya dapat apa namanya 10 kali 3 bulan tuh berarti 900 kuota, ya. Ada peluang satu P3 itu mendapatkan 900 kuota. Nah, jadi 900 ini yang kita manfaatkan dalam waktu 6 bulan ini. Nah, 6 bulan ini kita punya peluang untuk mengumpulkan 900 kuota. Nah, ya kan? Jadi kalau ini kita hitung dari Oktober, November, Desember sampai Maret itu ada 6 bulan. Jadi kalau dalam 1 bulan kita kumpulkan bisa 150 apa namanya KBLI, berarti dalam 6 bulan kita sudah terkumpul 900 KBLI. Jadi begitu kuota nanti dibuka di bulan Maret, kita per hari bisa kirim 10-10, 3 bulan ya bisa kita dapat lah 900. Memang ada plus minus sih dengan sistem pembatasan ini ya, kuota pengirim P3H. Yang pertama itu penyamarataan lah, memberikan apa namanya kepada seluruh P3H, memberikan peluang yang sama gitu. Artinya masing-masing punya kesempatan untuk mendapatkan 10 kuota per hari gitu ya. Mungkin selama ini ada P3H yang satu pun berat ya. Ada P3H yang satu hari bisa 20, bisa 50 gitu ya. Nah, tapi dengan adanya pembatasan ini ada pemerataan yang diusahakan oleh BPJPH. Kita nggak tahu apakah sistem yang akan diberlakukan sama nanti di tahun 2025 itu sistemnya sama, kita juga belum belum mengerti. Tapi kita analisis dari kondisi sekarang seperti itu. Jadi kalau kita punya peluang dalam dari sekarang itu mengumpulkan 150 KBLI dalam 1 bulan, maka dalam 6 bulan akan terkumpul 900 KBLI yang bisa kita submit nanti di apa namanya di Maret waktu buka kota 3 bulan itu bisa semuanya terkirim. Jadi itu sebenarnya dari satu sisi adalah peluang untuk kita P3H. Jadi bukan berarti kalau begitu habis kuota, kita apa namanya, wah waktunya istirahat. Kita nggak apa namanya nggak melakukan pendampingan gitu ya. Sebenarnya ini adalah peluang. Nah, kemudian bagaimana dalam menyiasatin 6 bulan ini gitu ya, bagaimana supaya dapur tetap bisa ngebul gitu ya. Ah, Stok kita kan habis nih. Nah, supaya dapat tetap ngebul, peluangnya gimana? Masih ada satu peluang yang bisa kita dapatkan yaitu melalui fasilitasi mandiri ya kan. Nah, dari fasilitasi mandiri yang difasilitasi EWI melalui Yayasan Halal Indonesia. Jadi kita tetap bisa mengajukan tanpa menunggu kuota pemerintah dengan program fasilitasi mandiri. Kemudian kita juga bisa apa namanya ikut bergabung dengan pengurus misalnya ya, pengurus provinsi atau kabupaten kota untuk mendapatkan fasilitasi dari instansi-instansi pemerintah. Nah, jadi sebenarnya ini ada peluang-peluang yang bisa kita raih oleh P3H. Dalam kondisi kesempatan ini, waktunya kita introspeksi diri, di mana kelemahan kita di tahun sebelumnya, di tahun ini, apa kelemahan kita, apa strategi yang akan kita kembangkan untuk di tahun yang akan datang gitu. Jadi ini sebenarnya peluang kalau kita melihat dari sisi positifnya, peluang itu selalu ada dan kita selalu melihat peluang itu begitu. Nah, saya tertarik kemarin tuh ya dari apa pembicara bulan yang lalu ya, itu Pak Gemilang ya dari pengurus Provinsi Sumatera Utara juga yang apa namanya membagi PU itu menjadi 3 klaster gitu ya. Jadi kalau Pak Gemilang tuh lebih suka ke klaster kedua dan ketiga ya. Nah, jadi yang pemikirannya sudah mulai maju. Nah, jadi di klaster 2 3 ini yang kemarin dibagi Pak Gemilang itu inilah yang punya potensi besar untuk mengikuti program fasilitasi mandiri gitu. Pemikirannya maju uh, dan lebih mau cepat gitu ya. Tapi kalau yang memang pelaku usahanya yang UMK kelas paling bawah itu ya, yang seperti
tukang-tukang gorengan misalnya itu ya, tukang-tukang lontong ya. Untuk fasilitasi mandiri mungkin berat, tapi mereka bisa bersabar untuk mengikuti program Sehati untuk tahun depan. Jadi harus kita sampaikan kepada pelaku usaha bahwasanya kuota akan dibuka di tahun 2025, tapi pengajuannya itu dilakukan dari sekarang. Karena kalau kita lakukan pengajuan di tahun 2025, maka kemungkinan besar kita akan tidak akan mendapatkan kuota. Jadi itulah dasar kita untuk melakukan terus pendampingan kepada pelaku usaha. Diberikan pengertian kepada mereka bahwanya proses ini keluarnya agak lambat dikarenakan kuota untuk tahun 2024 sudah habis, kita menunggu kuota tahun 2025. Tapi didaftarkan dari sekarang gitu ya. Karena kalau didaftarkan dari tahun depan, kemungkinan besar kita nggak kebagian kuota gitu. Nah, mungkin itu aja dari saya Pak Hasibuan. Selanjutnya kita tanya jawab aja. Eh, Silakan kepada Pak Jeriansah, mungkin ada mau menambahkan, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Aswin Sarjana Teknik yang sudah menguraikan tadi eh, apa namanya terkait dengan pengalaman beliau yang telah mendampingi dari beberapa PU. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya sebelum ke pembicara yang kedua, kita berikan dulu kesempatan kepada Bapak Ibu peserta Midzum kita pada hari ini untuk memberikan pertanyaan. Baik, yang pertama ini sudah ada yang tunjuk tangan dari Bapak Husyonta Maulana. Baik, kepada Bapak Husyonta Maulana, dipersilahkan. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aswin informasinya. Saya tertarik dengan yang ini Pak, informasi tentang apa? Bayar sendiri itu ya, mandiri itu ya. Ya, Jadi kita jadi fasilitator ya. Itu seperti apa itu Pak? Proses supaya kita bisa jadi fasilitator. Itu pertama ya, supaya kita jadi fasilitator. Kedua, kalau misalnya ada pelaku usaha yang mau bayar mandiri itu Pak ya, itu apakah bisa sertifikat halalnya itu keluar dalam waktu sekarang kan nggak ada kuota ini ya, gitu. Jadi kalau misalnya mau cepat dia dapat sertifikat halal, misalnya kita tawarkan supaya dia bayar mandiri. Nah, setelah itu apakah dia bisa keluar sekarang apa dalam waktu dekat itu ya, atau nunggu di 2023 gitu Pak? Itu aja Pak, informasi lebihnya ditunggu Pak. oke, Terima kasih. oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi program fasilitasi mandiri ini sebenarnya sama ya dengan program Siap Declare ya. Cuman kalau saya Wah, nggak dengar suara Pak Aswin. Apa sama yang lain? Terputus ya, Pak? Oh ya, berarti Pak Aswinnya nih kehilangan koneksi. Iya, koneksinya terputus. Iya. kedengaran. Oke, masuk Pak. Silakan Pak Aswin. Sudah masuk suaranya. Masih di mute Pak. Pak Aswin apanya? Mic-nya. Oke, udah dengar ya? Iya, Kebetulan mati lampu Oh, tadi jadi. oh, Oke, jadi walaupun kuota dari pemerintah eh, tidak ada ya karena kuotanya sudah habis, tadi dengan program fasilitasi mandiri ini kita tetap bisa mengajukan kapan saja. Ya, kapan saja itu nanti difasilitasin oleh Yayasan Halal Indonesia ya melalui EWI ya. Jadi prosesnya sama seperti kita melakukan pendampingan seperti biasa. Kita hanya nanti bisa dihubungi ke Mbak Hamidah ya untuk mendapatkan invoice-nya. Kemudian nanti kita kirim data. Jadi nanti apa namanya asistensi akan dilakukan oleh EWI.
Asisten ini akan dilakukan oleh EWI, jadi kita hanya kirim data saja. Jadi kapan terbitnya tidak menunggu tahun 2025. Nah, jadi dia langsung seperti kuota itu terbuka seperti biasa tanpa tanpa perang kota dia langsung bisa dikirim gitu ya. Jadi berapa lama terbitnya ya standar lah seperti berapa lama bisa bisa 3 hari, bisa seminggu gitu, bisa sebulan ya tergantung apa namanya kepadatan dari komite fatwa gitu. Tapi ya dia tidak bisa langsung diproses gitu ya. Jadi setelah invoice itu masuk itu akan 14 hari diberi waktu untuk melakukan proses pengajuan gitu. Jadi bisa dilakukan kapan saja, bisa tinggal konfirmasi nanti ke Mbak Hamidah gitu. Jadi nanti juga akan disiapkan oleh Ewi form khususnya di Surakarta ya akan disiapkan apanya sistemnya di Surakarta. Jadi P3H bisa langsung proses dari Surakarta masing-masing gitu ya. Itu. Berarti bukan kita ya Pak sebagai fasilitatornya Pak ya. Sementara masih Ewi ya Pak. Pendampingnya tetap kita. Pendampingnya kita. Pendam- Pendampingnya tetap kita, asistensinya melalui Ewi. Asistensinya. Oh ya. Terus proses kita membayar itu seperti apa Pak? Yang 230.000 ya Pak ya? Ya, dia 230.000 di luar NIB. Kalau dengan NIB kan 280 ya. Mm-mm. Proses pembayarannya kita hubungi dulu Mbak Hamidah, nanti dibuatkan invoice sama Mbak Hamidah. Setelah dibuatkan invoice, kita transfer dananya, nanti akan dihubungi oleh pihak EWI. Hmm. Nah, Ya ya. Berarti bisa ini ya 3 bulan ke depan kita masih bisa ngepul ini asapnya nih. iya, bahkan sebenarnya kalau kita mau melihat peluang, ini peluangnya besar, gede banget gitu. Kenapa? Lembaga-lembaga lainnya nggak punya program ini. Ya Hmm. kan? Nah, Hmm. jadi kita bisa berbagi dengan lembaga lain kalau mereka punya PU, kamu mau PU-nya mau cepat terbit nih, kita ada program. Nah, jadi nanti berbagi aja. Jadi pendampingnya kita. Jadi dis- diserahkannya PU-nya ke kita, ya nanti kita berbagilah sama sama lembaga lain gitu. Jadi sebenarnya ini peluang besar kan, karena lembaga lain nggak punya program ini kan gitu. Ya, ya, ya. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Sudah terjawab pertanyaannya. Oke. Baik, Pak Kusanta Maulana, terima kasih. Baik, untuk berikutnya, em, mana tahu ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya dipersilahkan. Saya lihat di ini tidak ada yang ini, belum ada yang tunjuk tangan. Oke, baik, Pak Yana, silakan Pak Yana. Ah, di unmute Pak Yana. Ya, Assalamualaikum Pak Aswin dan Pak Abdul Waalaikumsalam. Aziz. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini terus terang saya ada beberapa kendala Pak. Hmm, Mohon bantuannya. Saya menjadi ini tuh dari bulan Agustus ya Pak ya. Sampai sebulan, hmm, hampir 2 bulan. Ini belum hmm. selesai. Kalau sertifikat sudah keluar Pak. Sertifikat yang 2 itu sudah keluar. Sertifikat pelatihan maksudnya. Betul. Tinggal ID Hmm, aja karena ada kendala masalah verifikasi dari email, Pak. Tapi hmm. dikatakan katanya sudah bisa berjalan walaupun ID belum ada. Mungkin nanti dikirim sementara sama Ibu Endang ya, gitu. Terus persoalan di lapangan nih Pak, saya coba untuk berjalan. Kendalanya satu Pak, ini ternyata pengusaha itu tidak mesti melulu kan di KTP-nya bertempat tinggal di wilayah, contoh satu provinsi atau satu kabupaten Pak. Ketika saya daftarkan, ternyata KTP kan saya belum belum hafal nih. KTP-nya misalkan Jawa Tengah. Hmm, Ternyata pas saya cari sebagai pendampingnya di provinsi, ya Jawa Tengah saya nggak masuk Jawa Tengah. Padahal pengusaha itu alamatnya misalkan di Bogor sini gitu Pak. Itu kendala hmm. gimana Pak? Salah satunya gitu. Kedua, kedua Pak, karena saya juga baru memulai, kok kayaknya seperti yang Bapak paparkan gitu, mohon maaf ya, kayaknya gampang banget orang dapat 5 4 sampai 10. Saya satu aja sampai berhari-hari, kayaknya sulit, Pak. Terkendala terus gitu. Jadi kadang saya pesimis nih, Pak, dengan seperti ini gitu. Gimana, Pak? Mohon solusinya, Pak, gitu. Apalagi, mohon maaf, ditambah dengan yang gratis aja masyarakat agak susah, apalagi berbayar.
saya tawarkan gratis aja masih banyak yang menolak. Demikian, mohon penjelasannya. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang pertama ini ya, Bapak sudah terdaftar di BPJPA sudah ya, sudah menyelesaikan Sudah, pelatihan sudah. sudah, Nomor registrasi juga sudah terbit. sudah. Mm-mm. Di Surakartanya sudah didaftarkan Pak. Kenapa, Pak? Di Surakarta, Apanya? di Surakarta sudah didaftarkan Bapak. Sudah, Pak, sudah. Sudah punya akun di Surakarta ya. Sudah. Sudah menyelesaikan basic training. Itu masalahnya kan saya minta konfirmasi masalah ID card. Itu belum muncul karena belum sinkron masalah verifikasi sampai sekarang. Saya dengan Ibu Retno sudah berbicara, dengan Mas Indra sudah berbicara, bahkan Mm-mm. katanya nanti dikirimkan ID sementara. Saya belum paham seperti apa maksudnya ID sementara itu pun. Seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. Ya, oke. Yang penting terutama ini Pak, di apa ya, di si halal. Artinya Ya, di si halal data kita sudah bersih, kita sudah bisa jalan. Walaupun ya, nanti di Surakarta ada kendala, ya kita tinggal koordinasi aja dengan Mas Indra atau Mas Pas ya, ya untuk ya, diselesaikan. Nah, itu. Yang penting di BTSP halalnya sudah bisa ya. berjalan. Nah, Betul. kemudian pendampingan kita ini satu provinsi, Pak. Ya, Pendampingan ya, itu ya. wilayahnya satu provinsi. Cuman kalau KTPPU ya, Ya. KTPPU-nya beda provinsi, boleh Pak, bisa ya. Oh gitu, Pak. Jadi misalnya begini nih, Bapak KTP-nya mana nih? Misalkan KTP saya Jawa Barat, daerah. Bapak Nah, artinya kan Bapak bisa mendampingi PU di seprovinsi Jawa Barat. ya, Nah, kemudian ada PU Bapak buka usaha di Jawa Barat, tapi betul, KTP-nya Jawa Tengah. betul. Nah, jadi Bapak cari pendampingnya itu Jawa Barat, bukan Jawa Tengah. Ya. Nah, domisili pendampingnya lokasi usaha, bukan alamat KTP, tapi lokasi usaha. Oh, Ah, lokasi usaha ah. Pak ya. Iya, bukan alamat KTP-nya. Alamat KTP-nya mungkin beda provinsi, tapi Ya. alamat usahanya di provinsi yang Bapak dampingi. Nah, jadi nanti masuk ke mana Pak saya? Masuk lokasinya kemana untuk itunya? Loh, ya, iya. Put, kenapa ini ya Pak? Ah, Jadi nanti di Ya, saat pengajuan ya, ya, di proses pengajuan kan itu kan dicari nama lembaganya, EWI, betul. kemudian lokasi pendampingnya itu dicarilah nama Bapak. Putus, putus, putus. Nama dicarilah pendampingnya itu nama Bapak. Ya. Begitu. Jadi nggak apa-apa PU-nya itu berbeda provinsi, KTP-nya beda provinsi, yang penting tempat usahanya di lingkup P3H. Halo, selamat siang, Sugeng. Siang, Selamat siang. Assalamualaikum. Oke, Sinyalnya cukup Pak. putus-putus. Cukup paham ya Pak? Mudah-mudahan Pak saya coba nanti saya usah. Jadi di set yang dicari itu nama nama Bapak. Ya. Jangan dicari di nama provinsinya, nama Bapaknya dulu dicari. Di Jadi kan setelah, provinsinya. ah, Nama kan saya di apanya Pak? kan waktu di pengajuan ya, Ya. pengajuan itu kan pertama Hmm. kan dicari itu nama lembaga, Ya. ya kan? Kemudian lingkup P3H-nya dipilih, diklik provinsi, ya Ya. kan? Diklik provinsi, kemudian barulah nama P3H-nya. Bapak ketikkan aja nama Bapak, Oh gitu ya. gitu. Ya. Begitu caranya ya. Oke, Ya. itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana kok teman-teman bisa 5, bisa 10 per hari gitu ya. Sementara saya aja satu aja berat gitu ya. Kemudian teman-teman gimana tuh bisa meyakinkan orang untuk berbayar sementara yang gratis saja saya menawarkan yang gratis juga saya berat kan gitu kan Pak. Ya.
Nah, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah keyakinan kita diri sendiri dulu, Pak. Ya, Nah, kalau kita nggak yakin dengan produk yang mau kita tawarkan, bagaimana orang mau yakin dengan kita, kan gitu kan? ya, Nah, jadi kita harus menguasai produk kita. ya, Nah, ya, kita memahamin halal ini bagaimana, dasar hukumnya bagaimana, prosesnya ya, bagaimana, dampaknya untuk pelaku usaha apa, kalau nggak pakai sertifikat halal resikonya apa, ya, manfaatnya sertifikat halal ini apa. Nah, itu harus kita kuasain. Nah, ya, setelah kita kita kuasain itu dan kita yakin ini bagus, nah, dan niat kita untuk membantu, maka disitulah nanti pelaku usaha itu bisa memahami. Karena kalau ya, kita nggak yakin dengan diri kita sendiri, karena kita kekurangan pengetahuan tentang produk kita, ya dampaknya itu tadi pelaku usaha juga nggak percaya, gitu. Jadi ya, tipsnya itu, Pak. Jadi di awal sih memang untuk pecah telur itu, Pak, ya ya, istilahnya pecah telur ya. Karena untuk tahap awal melangkah tahap pecah telur itu yang agak sulit memang gitu ya, ya, untuk meyakinkan diri kita gitu ya. Maka diusahakanlah apa namanya, teman-teman terdekat dulu yang punya usaha, atau keluarga yang punya usaha, atau tetangga-tetangga rumah aja dulu gitu. ya, Nah, begitu nanti Bapak pecah telur satu, nah itu melihat kepala PU itu, Pak, udah cepet limpul. Asal ada pelaku usaha cepet limpul di kepalanya itu, seperti uang udah melambai-lambai aja itu, Pak. Gitu. Eh, jadi gitu ya, Pak. Jadi ya, Bapak pahamin dulu produknya. Nah, ya, Bapak pahamin sertifikat halal ini dasar hukumnya apa ya. gitu. Kadang-kadang nanti kita bisa aja nanti kita ketemu PO yang apa ya, yang agak-agak cengkal gitu ya. Hmm, Mengajak kritis. berdebat gitu. Ya, ya Ah, ada aja, Pak. oh iya, banyak nanti kita kita ketemu yang kayak gitu. Nah, itu Ya, yang perlu kita memberikan penjelasan. Karena gini, Pak. Karena saat ini yang merasa perlu itu kita. ya, PU merasa dia belum perlu. hmm, Karena tanpa sertifikat halal pun jualanku laku kok. ya, Gitu. Produkku udah pasti halal kok, kan gitu. ya. Seperti tadi begitu, Pak. Iya, Menolak. iya. Jadi kalau saya sering saya sampaikan begini, Pak. Ya, kalau saya di lapangan saya sering sampaikan begini. Ini sebenarnya begini, Bapak Ibu sebagai pelaku Ya, usaha, saya bilang ini seperti nikah siri. Nikah siri itu halal sah secara agama, saya bilang. ya, Tapi tidak diakuin oleh negara karena nggak ada buku nikahnya. ya, Nah, jadi sebenarnya sama dengan ini. ya, Produk ya, ya, Bapak Ibu ini memang halal. ya, Saya yakin halal. Saya udah lihat ini memang halal. Cuman kan nggak ada sertifikat halalnya supaya sah. Kan gitu. ya, ya, Nah, karena memang program ini itu halalnya itu berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Pelaku ya, usaha lah yang menyatakan ini produkku halal. Yaitu kita cuman mengesahkan aja. ya, Nah, setelah kita sampaikan seperti itu, biasanya dia sudah mulai turun tensinya. ya, ya, Setelah dia turun tensinya, baru kita masukkan bahwasanya ini kebutuhan dia. Nah, jadi dia merasa agak dihormati, agak dihargain. Karena kan dia selama ini pelaku usaha kecil ini merasa terabaikan gitu ya. ya, Masa nggak diperhatikan pemerintah. Jadi ini salah satu program pemerintah untuk membantu pelaku usaha ini untuk naik kelas. Nah, selama ini kan banyak pelaku usaha ditanya kenapa usahanya nggak bisa berkembang, nggak ya, bersaing, nggak punya modal, alasannya, ya kan? ya, Nah, kemudian nggak bisa apa beredar kemana-mana. Nah, ini dengan adanya sertifikat halal ini, maka produk Bapak Ibu bisa beredar kemana saja, bisa ya, masuk ke gerai-gerai besar. Nah, ini salah satu jalan yang dibukakan pemerintah untuk Bapak Ibu. Jadi peluang ini jangan disia-siakan ya, gitu. Saat ini ada program ini dari pemerintah gratis, tapi ke depan ya belum tentu gratis. Kita ya, bisa kena biaya yang lebih besar ya, gitu. Jadi ya dimanfaatkanlah peluang ini. Biasanya kalau kita udah bisa masuk ke seperti itu, kebutuhannya untuk dia, manfaatnya untuk dia. Nah, apalagi ini gratis itu cepat. Apalagi dikasih embel-embel bahwasanya ini bisa digunakan untuk apa jaminan pinjaman dana. Ini bisa dipakai untuk itu biasanya. hmm, ya.
ini kan kalau ditanya dapat bantuan itu aja otaknya kan. Iya. Iya, nah gitu kan diajarkan mandiri Iya. supaya usahanya bisa berkembang ke kemana aja. Ah, Iya. Baik, baik. Bagaimana, oh, Pak Iya. Yana? Iya. Iya. Terus ini Pak, satu lagi Pak, ada Ah, nih Pak, kendala juga. Pada saat saya, ya Pak, ah, Pak Jis, ini saya ada kendala waktu saya mendaftarkan eh, di NIB Pak ya. ya. NIB-nya ternyata persoalan dari KBLI-nya Pak. KBLI-nya Hmm. karena ada dua yang rancu 56102 dengan 56103. Nah, karena dia warung kedai cuma apa sih semacam seblak Pak ya, seblak seblak gitu dengan minuman ringan. Karena dia bertempat tinggalnya permanen karena nyewa tidak pindah-pindah karena 105 tetapi itu ternyata 102 itu adalah warung rumah makan. Ternyata saya tertolak harus reguler di NIB-nya dan sudah terbit. Jadi ada yang bilang solusi ya diulang katanya. Jadi dimasukkan dengan KBRI yang 103-nya. Sedangkan di situ kategorinya berpindah-pindah. Bagaimana solusinya, Pak? Ya, jadi baik ya Pak gini. Jadi yang masuk ke program Siap Diktir itu hanya 61 KBLI Pak. Ya, Ya. Nah, jadi kalau kita ada Swakarta ya, di plafon Swakarta itu sudah disaring. ya. 61 KBL itu sudah disaring. Jadi produk yang Bapak bilang tadi di 56102, 56104 itu memang benar, KBL-nya benar. Ya, Ya, benar. Tapi tidak masuk ke program Self ya. Declare. Nah, jadi program 56102, Tiga. 56104 Oh iya. itu sudah dirangkum masuk ke Oh, 56. Jadi kalau Bapak punya Swakarta, Bapak tinggal klik di situ. Nah, dia sudah disesuaikan dengan Capgen, ya. Sesuai keputusan kepala KBN itu sudah disesuaikan KBL-nya. Ini masuk kemana? Ini masuk kemana? Gitu. Kalau kita cari dari Google, ya benar, benar memang itu seharusnya seperti itu. hmm, Cuman kan masuk iya. di Subdeclare dia sudah diakomodir di 56103. Lantas Nah, sudah terdaftar solusinya di NIB bagaimana? gimana, Pak? Nah, Bapak tinggal tambahkan KBLI-nya. Oh, iya, iya, Tambahkan KBLI tambahkan KBL-nya 56103 di menu iya, pengembangan. iya, Jadi nggak perlu dihapus, iya, nggak perlu iya. diganti, tambahkan aja. Emang nggak bisa dihapus, Pak. Nggak bisa Hah? dihapus. Ya menghapusnya pakai NPWP Pak. Kalau mau menghapus pakai NPWP. Oh, iya, Nah, iya, jadi tinggal tambahkan aja iya, Pak iya, KBLI-nya. iya, iya. Jadi di NIB di SOS itu bisa nambahkan KBLI banyak kok. Iya. Ya, yang diakomodir di Sihalal 3 KBLI, tapi di Iya. OSS bisa kita tambahkan KBLI banyak. Iya, Jadi waktu di ini, Swakarta itu mm, gimana Pak? waktu di keterangan Pak kan ada KBRI 2020, 2002 sekian, 2023. Nah, saya tuh bingung jadi acuannya yang mana gitu Pak. Karena dari informasi pengarahnya kan ada oh, kok 220 kok ini ada 223. Tadi bingung saya Pak. Nah, itu kan Bapak bingungnya dari Google tuh kan? Iya. Iya, makanya Bapak cepatlah proses Swakarta itu. Di Swakarta itu nggak ada KBLI 2003, 2000 Nah, semua KBLI sama. Nah, jadi keunggulan daripada EWI ini salah satunya punya fasilitas Swakarta. Nah, jadi bisa Bapak manfaatkan dari situ ya. pencarian KBLI-nya. Gitu. Langsung masuk ya Pak di itunya. Misalkan di pencarian baru gitu. Iya, kalau kita klik KBLI di Swakarta itu tinggal ketik aja.
Ya, lontong misalnya, langsung keluar dia. ya, ya. Nah, mungkin Oh, masuk masuk ke KBLI berapa, ya, Bapak tinggal ya, pilih aja mana yang sesuai. ya. Hmm. Oh, ya, ya, ya. Hmm. Oke. Terima kasih Pak Oke, penjelasannya. oke, Terima kasih banyak. oke, siap Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Yana atas pertanyaannya Ya. tadi. Dulu untuk penanya, nanti kita berikan kesempatan lagi untuk sesi berikutnya. Ke materi kita yang kedua, kepada Bapak agar segera, apa namanya? Halo? Mm-mm. Ya, kepada Bapak Muhammad Jasrialsa, waktu dan tempat kita persilahkan dengan segala Ya, hormat. terima kasih Pak Abdul Aziz dan juga Pak Aswin yang tadi menyatakan bahwasanya senior, padahal lebih senior Pak Abdul Aziz dan Pak Aswin sebenarnya, walaupun di satu rekruter yang sama yaitu Pak Bambang gitu. Karena saya lihat rompinya sama-sama. Begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita diskusi saja Bapak Ibu, karena saya juga baru belajar juga mengenai bagaimana ini pendampingan proses produk halal, walaupun dalam apa namanya perjalanan sudah banyak, tapi ada yang lebih banyak lagi, misalnya Bapak berdua ini, satu moderator, yang satu juga narasumber nih, yang lebih banyak pengalamannya. Oke, baik, saya lihat tadi mengenai banyak hal itu, tentang fasilitasi, kemudian tentang proses rekrutmen dan lain sebagainya. Yang saya lihat, yang saya rampung ini ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar itu. Yang pertama adalah pendamping PPH ke Swakarta. Itu pendamping PPH ke Swakarta itu Bapak Ibu, itulah gunanya rekruter begitu. Jadi ada yang merekrut. Bagaimana cara bisa melihat rekrutan itu? Maka ketika kita mendaftar link P3H ID itu, di situ sudah ada semua, ada namanya lengkap dengan alamatnya dan sebagainya. Nah, ketika selesai mengisi itu, maka kita harus melihat email. Karena di dalam email itu ada petunjuk-petunjuk yang akan diberikan. Kemudian ada juga nomor HP yang akan diberikan di situ. Jadi bisa ditahu, dilihat, oh ini rekruter saya, begitu. Sehingga tidak terjadi lagi masalah seperti pendamping PPA mau ke Jakarta bingung. Ini kan kebanyakan rata-rata orang yang melakukan proses masuk sebagai calon, itu rata-rata mereka itu tidak tahu ini siapa ini. Hanya masuk dalam grup besar tanpa diketahui siapa rekruternya begitu. Nah, ketika mau ke Swakarta dia bingung. Yang mana harus saya mau hubungi ini? Kok saya tidak bisa mendaftar di Swakarta dan sebagainya, ya, seperti itu. Jadi intinya rajin-rajinlah Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu memiliki rekrutmen nantinya karena sudah masuk dalam tatanan P3H EWI. Jadi seperti itu, sampaikan kepada rekrutmennya bahwasanya tolong inten untuk ngobrol dengan saya, jangan cuma hanya diam sendiri, pintar sendiri gitu. Kadang-kadang jadi bukan cuma pintar sendiri, melainkan jadi bingung sendiri begitu. Kemudian ada ID registrasi yang tidak dapat digunakan. Itu ID registrasi yang tidak dapat digunakan ini kan biasa dia eh, ganda seperti itu, double, maka ya dilapor ke Mas Pas begitu. Nah, yang melapor adalah rekruternya, sehingga dapat ID atau nomor registrasi yang sementara 452 itu kodenya, itu tidak salah. Kemudian PU yang dibatalkan, ditolak, bisa daftar kembali, bisa. Saya sudah lakukan berapa kali PU yang dibatalkan karena memang posisi saya juga sibuk di, selain pendamping PPH, saya juga merupakan tenaga pengajar juga di sekolah kemudian sosial. Jadi kadang-kadang waktu 10 hari itu sudah lewat. Jadi ada beberapa yang memang tertolak begitu. Jadi saya masukkan lagi, saya ajukan lagi. Nah, alhasil alhamdulillah itu bisa terbit semua. Jadi begitu. Tentunya dimulai dari awal, tentunya mulai dari proses self declare-nya begitu, layanan. Kemudian saya lihat tadi ada beberapa diskusi mengenai masalah tentang sertifikat halal yang terbit. Saya intinya apa namanya memberikan satu, tapi saya lupa ini. Saya tidak ada waktu untuk membuat satu buah slide show. Saya cuma menerangkan sedikit saja.
Mudah-mudahan bisa dilihat di apa namanya di internet begitu. Model gunung es atau model iceberg. Ini model iceberg ini yang saya dapatkan di fasilitator dampak sosial, itu kita bisa melihat peristiwa yang tampak sehingga kita mampu memahami kompleksitas masalah sistemiknya gitu. Apa peristiwa yang tampak? Misalnya peristiwa yang tampaknya itu adalah kurangnya sertifikat halal yang terbit gitu. Bagaimana caranya? Tentu banyak hal yang bisa mempengaruhi kurangnya sertifikat halal yang terbit ini. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat atau pelaku UMKM-nya, kemudian belum teredukasi, kemudian pemahaman UMKM kawasan masyarakat, walaupun masyarakat Indo-Barat, saya Indonesia bagian Barat itu saya lihat sertifikat halalnya sudah banyak yang terbit begitu. Dibanding Indonesia bagian Timur ini, kalau macam saya katakan itu masih kurang gitu. Terlebih lagi di kawasan saya di daerah regional saya Sulawesi Tengah itu 1.000 mungkin tidak mencapai begitu. Kecuali ini yang saya lihat dari P3EW-nya ya, bukan dari P3H secara meluas begitu. Kalau melihat dari P3EW-nya untuk Sulawesi Tengah itu, untuk wilayah Sulawesi Barat, untuk wilayah-wilayah lainnya pasti itu akan kurang. Kenapa? Karena memang bukan dilihat dari produktivitasnya ya, tapi dilihat daripada segi kesibukan masing-masing. Mungkin ada pekerjaan di luar selain pekerjaan pendamping proses produk halal. Kemudian apa yang terjadi, pola dan trennya adalah minimnya perhatian pelaku mengenai UMKM. Gitu. Minim sekali mengenai persoalan sertifikat halal ini. Terlebih lagi di Indonesia bagian timur, sama seperti yang dikatakan Pak Aswin begitu. Indonesia bagian timur mental dan karakternya keras, kita mau datangi, pasti ada apa ini? Mau ngapa ini? Mau sertifikat halal, Pak. Ini makanan saya ini tidak ada unsur babinya ini. Seperti itu. Jadi bagaimana kita punya karakter untuk menyampaikan orang yang mental karakternya seperti itu? Mundurkah atau maju? Ya terpaksa beli gorengannya. Habis itu pulang pelan-pelan balik ke rumah. Waduh, tidak jadi mau melakukan pendampingan, malahan beli gorengannya seharga 10.000 gitu. Kemudian pola tren lain yang kita lihat dari peristiwanya adalah pendamping PPH-nya, penyuluh agama dan juga sakdat halal. Itu kalau yang saya lihat sekarang adalah, mohon maaf ini, berjalan dia sangat lamban untuk persoalan-persoalan ini. Ya Anda tahu ada persoalan apa? Stagnan dan sifatnya seremonial. Kenapa? Seperti contoh yang bisa ambil persoalan desa wisata kemarin. Desa wisata kita semua pendamping PPH itu ikut dalam kegiatan desa wisata kemarin, bulan apa itu kalau tidak salah, setelah Idul Adha kalau tidak salah. Gitu. Kemudian setelah itu kuota habis. Setelah kegiatan desa wisata kuota habis. 3.000 desa wisata, tidak mungkin cuma satu-satu. Tentu ada banyak kuota habis. Kemana yang lain? Pasti tidak akan tersalurkan dalam kuota saat itu. Kemudian kalau dilihat dari individu, dari mikronya, struktur penyebabnya adalah SDM yang rendah, kemudian egois, daya juangnya juga rendah. Bagaimana caranya usaha saya ini bisa maju, begitu. Munculnya sifat masa bodoh. Ngapain menggunakan sertifikat halal? Toh nantinya saya punya usaha jalan terus. Gitu. Apakah ada jaminan enggak punya sertifikat halal ini, usaha saya bisa berjalan? Kadang-kadang kan biasa kalau di bagian pedesaan ya Pak, bukan di bagian perkotaan, itu di bagian pedesaan itu rata-rata pendamping pelaku usahanya itu mati. Hari Senin jualan, Selasa jualan, Rabu jualan, Kamis mati. Jumat istirahat. Nanti sebulan kemudian jualan lagi. Itu kira-kira bagaimana? Ya seperti itu. Jadi intinya kita harus lihat dulu bagaimana caranya memotivasi mereka ini dulu. Untuk bisa sertifikat halal ini begitu penting. Saya pernah dapat satu pelaku usaha gula merah di tempat saya. Itu bertanya, ini gula merah saya ini banyak, mau dikemanakan ini Pak Rian? Jadi saya bilang, wah rantai pasok kita nih bagaimana ya? Saya mau sampaikan metode dari Ewi sendiri. Ya saya juga jangan sampai saya kena offside begitu ya, kena penalti lain sebagainya. Karena memang saya harus real nampak yang saya lihat bahwasanya ada seperti ini. Maka saya sampaikan begitu. Jadi artinya dari sertifikat halal ini Bu, gula merah Ibu bisa dijual di minimarket. Tapi tergantung lagi dari kebijakan pemerintah. Kadang-kadang ada kebijakan pemerintah yang menerapkan konsep, ayo semua Alfamidi
boleh masuk di kabupaten kota ini, tetapi dengan satu syarat. Produk-produknya harus brandnya lokal. Gitu. Seperti gula merah, seperti apa segala macam yang dihasilkan oleh kabupaten kota itu. Tapi kalau tidak ada seperti itu perjanjian atau kebijakan dari pemerintah daerah, ya sulit memasukkan ke sana. Mereka akan berkutak-atik, oh enggak, saya enggak terima ini, gitu. Pada akhirnya ya seperti itu. Maka kita harus tentu dari hal makronya, sistem kebijakannya. Nah, kebijakan ini yang penting di dalam sebuah daerah. Kemungkinan besar, mudah-mudahan kita sudah ada pengurus-pengurus provinsi untuk EWI, kita bisa memacu bahwasanya setiap kabupaten kota ataupun provinsi yang ada, kita pacu bahwasanya bagaimana kita juga harus istilahnya berpihak kepada UMKM itu. Sehingga UMKM itu merasa lega bahwasanya ada kita, ada EWI menjadi bagian dari advokasi mereka, sehingga mereka bisa senang dengan kita. Dan saya bisa yakin edukasi wakaf Indonesia LP3 EWI Swakartanya bisa berkibar di tiap-tiap kabupaten kota maupun provinsi yang ada. Tentu dengan mindset pola pikir dari kepengurusan itu sendiri. Kemudian dari mundonya itu jelas ya perbedaan pola pikir pelaku usaha di berbagai daerah. Tentu Jawa tidak akan sama dengan pola pikir pelaku usaha yang ada di Sulawesi Tengah, tidak akan sama. Mungkin Jawa mungkin ada mandirinya, ada juga gratisnya. Selang-seling. Masih bisa didapat yang mandiri, berbayar tadi itu yang fasilitasi 280 dengan NIP. Tapi ada juga kalau di Sulawesi Tengah tidak ada yang mandiri, Pak. Kita mau ajarkan ini ada sertifikat halal gratis, ini bayar loh. Wah, tidak jadi. Pasti mereka tidak jadi gitu. Tapi kalau ada juga yang ekonominya bagus, maka kita bisa tawarkan begitu. Jadi ini barang merupakan tantangan buat kita. Bagaimana bisa sampai kita bisa membuat fasilitasi ini. Nah, kalau untuk yang fasilitasi yang lain kan pengurus sudah paham dan kita sudah diberikan bekal-bekal begitu. Ada leader proyeknya. Kemudian dari segi mikronya, model mental dan paradigmanya itu minim informasi. PU juga banyak minim informasi. Kemudian tidak paham, kemudian dia bermasa bodoh. Tentu bagaimana caranya pendamping proses perlukalat mengedukasi mereka dan lain sebagainya seperti itu. Jadi artiannya pekerjaan ini kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah. Tergantung daripada segi cara berpikir kita. Intinya adalah ketika kita mau jalankan turun dari rumah, mau ke PU, apa yang harus kita lakukan ke mereka? Itu. Apalagi yang baru, kemungkinan banyak di sini yang baru. Nah ini, yang baru seperti ini, yang baru muncul, rekrutmen Agustus, September, Oktober yang sekarang ini. Ini yang kuota sudah habis begitu. Apa yang harus dilakukan dengan mereka-mereka ini? Apakah mereka kita biarkan saja sebagai pundi-pundi kita untuk meraih RHA? Kan tidak mungkin kan. Seperti itu. Karena kebanyakan manusia seperti itu. Karena ini kan kuota sudah habis. Bagaimana cara mencapai RHA harus dicapai kan seperti itu. Tapi caranya adalah kita sebagai rekruter jangan hanya apa ya melepas mereka, melainkan kita melakukan pembinaan selama beberapa bulan ini. Nanti ketika kuota 3 juta tahun depan itu terbuka pada tahun 2025, mereka sudah siap tempur, siap fight. Itu mau saya. Tidak lagi bertanya kanan kiri persoalan persoalan KBLI, persoalan apa ya? Persoalan si halal bagaimana cara intrinya. Waduh, kemana saja 5 bulan ini begitu. Tentunya saya tidak diajarkan begitu dan sebagainya. Apalagi kalau mau ikut kobarkan halal ini kan kadang-kadang juga ya mereka tahu, kadang kalau mereka tahu mereka ikut, kalau tidak ya tidak. Tentunya saya sudah menerapkan satu gebrakan, yaitu walaupun diklat itu akan dimulai pada bulan November, tapi saya akan mulai pada bulan Oktober untuk diklat rekrutmen saya sendiri. Kenapa demikian? Karena memang saya harus membina ini, karena saya merasa berdosa apabila saya merekrut orang-orang tersebut kemudian saya biarkan. Gitu. Sampai yang saya takutkan di kemudian hari mereka akan marah dengan rekruternya, dengan saya. Kemudian Ewi akan kena imbasnya, kena dampaknya dari itu. Apa yang kena dampaknya itu tadi. Ini lain sebagainya. Kenapa ini tidak ada? Saya ini sudah habis kuota loh. Sudah habis waktu lain sebagainya untuk diklat, untuk Swakarta dan sebagainya. Maka itu tadi. Karena memang saya perhatikan ini carut marutnya kita melakukan proses rekrutmen itu di situ intinya.
pada rekruternya. Kadang-kadang dia lepas saja begitu, udah rekrut. Nggak terhitung loh itu di kualifikasi profesi RHA karena tidak sampai Swakarta. Jadi begitu, nggak terhitung. Jadi caranya adalah bagaimana kita pacu lagi bagi yang punya rekrutmen Agustus, September, Oktober ini, latihlah mereka sehingga mereka tidak akan bertanya lagi pada saat diklat RHA yang ditanya KBLI, yang ditanyakan si halal. Terus kualifikasi profesi terkejar enggak? Tidak terkejar, jelas. Karena cuma itu baku bahas. Jadi intinya orang yang sudah mau menyongsong RHA adalah orang yang sudah paham bagaimana sistem ini dibangun. Itu yang mau saya gitu. Jangan sampai kita cuma sudah RHA masih bertanya persoalan KBLI, masih bertanya persoalan si halal. Ini yang sudah sering saya diskusikan bersama Pak Bambang, Mas Aji, dan beberapa orang dalam tim kami itu tim Cakrab gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu kita lihat supaya kita dapat RHA yang kualitas. Jadi saya kira demikian Pak Abdul Aziz, saya kembalikan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jasriansah atas pemaparan dari Bapak. Baik, untuk berikutnya eh, sudah ada beberapa orang Bapak Ibu yang mau bertanya ini. Eh, Akan kita maksimalkan waktu nanti sampai dengan pukul 15.00 ya Bapak Ibu. Baik, untuk yang pertama dipersilahkan kepada Ibu Intan Purnamasari. Ibu Intan Purnamasari, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini pertanyaan boleh kepada Bapak Aswin boleh atau Ya, ke boleh. Bapak Desransa Hmm. boleh, Pak terserah. Aswin boleh. Atau Pak Aswin nanti terserah. mana tahu nanti Bapak ini sambil sambung menyambung menjelaskan juga boleh ya Bapak ya. Hmm. Pak Aswin dengan Pak Desransa. Oke, kepada Ibu Intan Purnamasari dipersilahkan. Halo Ibu Intan, Ibu Intan dipersilahkan. Ah, baik, mungkin Ibu Intan belum merespon. Baik, berikutnya kepada Bapak Heri Eksarial dari Batam, Kepulauan Riau. Kepada Bapak Heri, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bapak Heri, ya, dipersilakan. Ya, Pak. Baik, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Aswin dan Pak Rian sebagai narasumber dan kita sharing saja Pak di sini. Ya, silakan. Eh, saya ada 3 pertanyaan, tapi sifatnya mungkin pertanyaan atau usulan. Mungkin Bapak bisa, Bapak berdua tadi, Pak Aswin dan Pak Rian bisa nanggapi. Yang pertama Pak, kalau usulan mungkin gini Pak, untuk yang kita kan statusnya pendamping ya Pak ya. Nah, saya pernah coba untuk proses mandiri, itu kan kita diminta untuk penyelia halalnya yang bersertifikat Pak. Nah, apakah bisa kita pendamping di-upgrade untuk memperoleh sertifikat penyelia halal Pak? Karena kalau untuk self declare kan memang penyelia halal itu bisa pelaku usahanya langsung selagi dia Islam kan. Nah, itu yang saya ingin tanya, apakah ada proses atau kegiatan apa sertifikasi untuk penyelia halal oleh kita EWI yang mengadakan sehingga kita juga punya sertifikat penyelia halal gitu Pak, yang tersertifikat atau tersertifikasi. Yang pertama. Nah, yang kedua Pak, kalau untuk apa namanya mengisi jenis produk itu kita punya 3 pilihan ya. Saya lihat itu kan ada buah dan sayur, kemudian ada apa namanya sereal menyangkut umbi-umbian, yang ketiga itu ikan atau moluska itu Pak. Nah, biasanya kalau kita masukkan KBLI 10750 makanan dan masakan olahan itu kadang-kadang produknya ayam.
ayam atau daging sapi gitu. Nah, itu PU kan begitu tuh apa namanya produknya gitu. Nah, selalu kita dikembalikan oleh Komisi Fatwa itu selalu dialihkan untuk pengajuan jenis produk apa namanya penyediaan makanan dan minuman dalam pengolahan atau apa namanya tuh penyediaan penyediaan makanan dan minuman dengan olahan gitu. Sementara pilihannya itu yang jenis produk kan tidak masuk ke situ, maksudnya tidak ada gitu. Nah, kita selalu pendamping itu apa namanya dikembalikan untuk dirubah. Nah, itu yang kita nggak punya pilihan lain gitu. Maksudnya bisa nggak ditambah itu penyediaan makanan itu masuk kepada jenis produk selain tiga itu, Pak. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga tadi saya sepakat bahwa memang pelaku usaha itu ya PU itu menganggap sertifikat halal mereka sudah confidence sendiri bahwa tanpa produk halal usahanya atau produknya memang halal. Tapi kita butuh penegasan kan, selain legalitas diakui oleh negara bahwa pelaku usaha itu punya sertifikat halal yang resmi gitu. Tapi kita butuh dukungan juga dari pemerintah untuk memberikan sanksi atau wajib halal itu kepada PU agar agar mereka memang bahasa diwajibkan itu memang segera gitu, tidak bisa kita sifatnya apa namanya ya seperti 50-50 lah ya istilahnya mau diurus atau enggak ya itu terserah PU. Memang iya, tapi bahasa yang saya lihat di Surakarta itu kan bahasa wajib halal itu pelaku usaha itu tidak tidak menjadi suatu apa ya eh, kewajiban yang pelan-pelan sebagai investasi buat mereka gitu. Walaupun di situ ada bahasa gratis kan, tetapi sebagaimana Bapak Wakil Presiden kalau mau melihat Indonesia dengan komunitas penduduk Islam yang 85 atau 95% itu Muslim, mengacu kepada produk atau pelaku usaha halal Indonesia, harusnya pemerintah itu coba melalui lembaga ini bisa sedikit mempush atau mendorong bahwa sejak 2024 ini sudah harus dipertegas gitu, maksudnya gitu Pak. Mungkin itu usulan atau mohon kalau ada tanggapan bisa di di sharing sih gitu Pak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tanggapi sedikit ya. Yang pertama mengenai penyelia. Jadi harus kita bedakan antara program fasilitasi mandiri dengan reguler. Ya, harus kita bedakan. Jadi jalur sertifikat halal itu kan ada dua, self declare dan reguler. Yang mewajibkan penyelia halal bersertifikat adalah program reguler. Yang program self declare itu tidak wajib bersertifikat. Nah, itu ya. Jadi walaupun dia pakai program fasilitasi mandiri itu jalurnya self declare ya, itu jalurnya self declare, cuman biayanya biaya mandiri, tidak dipakai biaya pemerintah. Jadi tidak diwajibkan menggunakan penyelia bersertifikat. Yang wajib menggunakan penyelia bersertifikat itu adalah jalur reguler. Nah, pertanyaannya, apakah EWI nggak memfasilitasi untuk pendidikan penyelia? Siapa? EWI sudah menyiapkan lembaganya Yayasan Halal Indonesia. Itu yang akan nanti mengakomodir untuk pendidikan penyelia halal, auditor halal, dan sebagainya. Ditunggu saja tanggal mainnya. Nah, jadi Oke, baik Pak. akan segera di launching oleh EWI program pendidikan itu ya. Yang jelas biayanya pasti lebih murah lah dibandingkan lembaga-lembaga lain. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua mengenai Oh enggak Pak, halo Pak, saya interupsi Pak. Maksudnya ya, kalau kami sebagai pendamping ini mengikutkan atau ikut untuk dalam pelatihan menjadi penyelia halal, apakah bisa atau bagaimana Pak? ya bisa Pak, karena memang EWI menyiapkan untuk kita untuk P3H ya, untuk Oh P3H gitu. itu
nanti ditargetkan untuk RHA. Setelah RHA dia bisa memilih apa nama spesialisasi, mau jadi penyelia, mau jadi auditor, mau apa kan banyak itu ada tujuh tujuh item itu ya, tujuh tujuh pendidikan. Oh Nah, iya. jadi kita bisa menjadi penyelia yang bisa digunakan untuk reguler bekerja sama dengan lembaga manapun, LPH manapun bisa. Gitu. Oke Ditunggu Pak, saja baik, baik. ditunggu saja tanggal tanggal mainnya dari EWI. Lagi diproses perizinannya semua. Tapi Baik, sudah baik Pak. itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya pengembalian oleh KF ya, supaya diganti menjadi penyediaan pengolahan makanan olahan tambahan ya. Itu Iya. KBLI 56103 ya. Jadi KF meminta supaya KBLI-nya diganti ke 56103. 56103 itu penyediaan makanan dan minuman olahan dengan bahan tambahan. Itu kan KBLI yang bisa memuat semua jenis produk gitu. Nah, biasanya pengembalian ini dilakukan oleh KF adanya beberapa produk ya, beberapa KBLI, mungkin dua KBLI atau tiga KBLI yang kita ajukan dikembalikan supaya digabungkan ke penyediaan pengolahan makanan itu. Memang di KBLI yang kita pilih itu nggak tersedia dia itu. Artinya KF meminta supaya KBLI-nya diganti ke 56103. Itu maksudnya KF seperti itu. Dipaksa Oh gitu. kita untuk mengambil KBLI di 56103. Kemudian yang Oh ketiga, berarti kita tambah NIB-nya di situ Pak ya. Kalau NIB-nya tidak ada 56103, kita update lagi lah NIB-nya. iya, kita tambahkan KBLI-nya 56103. Oke, Gitu oke ya. Pak. Ya. Kemudian yang ketiga mengenai kewajiban halal itu, iya kita memang nggak bisa menekan, pemerintah juga belum bisa menekan mengenai kewajiban halal ini karena untuk UMK ini kan diundur waktunya di tahun 2026 ya, yang seharusnya diberlakukan tanggal 19 Oktober 2024 ini kan diundur menjadi 2026 sehingga tidak ada sanksi yang bisa diberlakukan. Tapi nanti setelah itu diberlakukan ya di tahun 2026, PU itu nggak punya pilihan. PU itu nggak punya pilihan. Pilihannya hanya dua, dia mengurus sertifikat halal atau dia menutup usaha. Tinggal itu aja pilihannya. Karena Ya, kan ya. sanksinya kan kalau tetap nggak diurus, sanksinya bisa kena denda 2 miliar kan. Nah, Wow. wah. Wah. Nah, Wow. Luar jadi nanti Itu biasa. membantu kita juga Pak. Karena kalau kayak kita di Batam atau di Kepri Pak, kalau nggak punya sertifikat halal tidak bisa ikut bazar. Ada ya, penyelenggaranya Bank Indonesia. Nah itu artinya PU itu berbondong-bondong mencari kita Pak. Nah di situ kan saya berpikir ada kerjasama yang walaupun dia tidak Minta. menggiringkan siapa jumpa siapa, yang penting dia harus kalau pemerintah misal ikut bazarnya Bank Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Nah, jadi maksudnya seperti itulah yang dikondisikan gitu Pak. nah kalau itu sudah diberlakukan Pak, itu sudah Ya, diberlakukan. Jadi kalau PU-PU yang nggak punya sertifikat halal tuh sekarang nggak bisa ngikut-ikut belajar, nggak bisa. ya, Nah, nggak bisa. Jadi eh, di tahun 2026 nanti setelah itu diberlakukan efektif, P3H itu nggak pusing mencari PU, PU-nya yang sibuk mencari P3H. Kalau ya. sekarang iya, karena merasa belum perlu P3 yang ngejar-ngejar PU kan, tapi nanti setelah diberlakukan PU-nya yang akan kejar-kejar P3H. Nah, itulah nanti setelah itu terbentuklah Biro Halal ya di 2026 itu sudah terbentuklah Biro Halal di tiap desa atau kelurahan gitu. Itu aja dari saya, mungkin Mas Jahriansyah bisa menambahkan, silahkan. Ya, saya kira cukup, Pak. Sudah jelas dari Pak Aswin. Saya mohon maaf, Oke, baik, Bapak-Bapak, makasih Pak. pamit dulu. Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi monggo silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, terima kasih kepada Bapak Heri yang sudah menyampaikan pertanyaannya ataupun usulannya. Baik, untuk berikutnya
kita persilahkan kepada Ibu Sri Hainisasi untuk menyampaikan pertanyaannya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam kesempatan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan ini adalah masalah logo untuk pelaku usaha yang sudah terbit sertifikat halalnya. Bagaimana jika pelaku usaha itu memiliki lebih dari satu SH? Apakah ID registrasi yang dilampirkan pada logo pada saat akan mencetak SH-nya hanya salah satunya saja atau bagaimana? Mohon pencerahannya, Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya cetakan logo halal. Misalnya PU-nya dapat 3 SH karena 3 KBLI ya. Nah, di logo ini kan dicetak di produk ya. Kalau di produk itu berarti ya SH-nya SH produk, SH produk tersebut gitu. Tapi kalau logonya dicetak dalam bentuk stiker misalnya mau ditempel di styling atau mau dicetak di apa namanya di spanduk, nah bisa aja itu bisa aja ketiga-tiga nomor SH-nya diterakan di situ boleh atau satu aja juga boleh. Gitu. Oh, begitu. Oh, jadi bisa misalkan dalam satu logo itu dilampirkan langsung 3 nomor ID registrasinya di bawah. Iya, bisa, boleh. Tapi Iya. di spanduk ya. Tapi kalau di produk kan enggak. Kalau di produk kan satu. Iya, untuk yang spanduk, Pak. Kalau pelaku usaha Iya. ingin memasang spanduk di tempat Ya, usahanya. boleh dimasukkan tiga nomornya, boleh ditambahkan nomor NIB-nya di situ pun boleh, ditambahkan nomor PRT-nya boleh. Di spanduk itu kan bebas. Ya, makasih banyak informasinya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Sri Hainisasi yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Baik, berikutnya Bapak Ibu dipersilahkan kepada Bapak Edi Susilo. Bapak Edi Susilo dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bapak Edi Susilo, halo. Bapak Edi. Baik, mungkin kita skip dulu untuk Bapak Edi Susilonya. Kita coba beralih ke Bapak Heriani, kepada Bapak Heriani Lahe. Iya, Dipersilakan kepada Bapak Heriani. Ibu, koreksi. Oh iya, oh ini Ibu. Aduh, mohon maaf. Ya, dipersilakan Iya, kepada Ibu salah. Heriani Lahe ya. Oke, Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu aja, Pak, pertanyaannya. Ini bagaimana dengan yang dapat email atau WA dari rumah web? Dari rumah web, ada tagihan ya, tagihan untuk dari rumah web, Pak ya. Bagaimana itu menyikapi? Apakah dibayar atau gimana ya? Itu terbit karena pada saat input data ya, apa ya, input data PU di link Swakarta ya. Sertifikasi halal.id. Iya, Iya, ya. sertifikasi halal. Gimana Pak? Ya, mungkin membantu menjawab Pak Abdul Aziz Hasibuan, Pak Ya, Sasiansyah, Pak. Pak Aswin, izin. Ya, Mbak. Ya, silakan, Mbak. Ya, Bu Bu Heriani Lahe ya. Ya. Kalau dapat email dari rumah web PU-nya, disampaikan saja, diabaikan saja nggak apa-apa Bu. Itu kan opsional ya, bisa diperpanjang, bisa tidak. Seperti itu Bu. Karena kan tawaran yang di sertifikasi halal.id itu kan gratis Ya, 3 betul. bulan domain dan 1 tahun hosting ya. Ya, Nah betul. itu bebas mau diperpanjang atau tidak. Karena itu kan tergantung kebutuhan PU-nya ya. Ya. Untuk promosi produknya seperti itu Bu. Oh iya, soalnya saya juga dapat itu Mbak. Ya Jadi kan bisa saya nanya ke saya ya Bu ya. Kalau ya, misalkan bingung ya, bisa tanya ke saya. Nomor saya juga ada ya Bu ya. Silakan bisa nanti iya Mbak. konsultasi dengan saya. Ya.
Itu Terima aja saya, kasih. Pak. Mbak, itu aja saya. Ya, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Oh iya Ya, Bu, ya. baik. Baik, Bapak Ibu. Untuk penanya berikutnya, dipersilahkan kepada Ibu Hindarti. Kepada Ibu Hindarti, dipersilahkan. Ibu Hindarti, Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. dipersilahkan Bu. Iya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Aziz, Pak Aswin. Saya ingin menanyakan dua hal, Pak, tentang sertifikat yang berbayar ini. Yang pertama, nanti mohon mohon diajari Pak step-stepnya Pak, karena terus masih blank. Terus yang keduanya, apakah ada batasan KBLI atau PU per pengajuannya? Itu saya dengar kan satu itu 10 gitu. Apakah betul seperti itu atau saya salah informasi? Itu aja Mbak, terima kasih. Eh, Baik ya Bu, untuk pengajuan fasilitasi mandiri ya, bukan reguler ya, yang berbayar 230 ya, itu bisa aja langsung ke Mbak Mbak Baik, Jen Jen. juga bisa ya kan, ke Mbak Jen. Itu nggak seperti self declare yang saat ini dibatasi 10 pengajuan, Bu. Kalau itu tergantung ke kemampuan PU-nya. Kalau Ibu bisa mengajukan 100 lebih bagus, bisa 1000 lebih paten. Gitu ya. Wah, hebat. Tergantung ke kemampuan keuangannya si PU. Jadi ini sebenarnya peluang gitu ya. Jadi nggak dibatasi harus 10, enggak. Yang 10 itu kan karena keterbatasan kuota P3-nya banyak, jadi dibagi-bagi dibatasi satu orang 10. Ya kalau menambahnya bayar sendiri, ya bebas-bebas aja Bu. Bisa langsung ke Mbak Hamidah atau ke Mbak Jen aja langsung itu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Mohon itu Pak, step-stepnya itu langsung konsultasi aja Pak ya ke Mbak Hamidah atau Mbak Jen itu ya. Iya, nanti Tahapan-tahapan. langsung kontak aja Mbak Hamidah, nanti sama Mbak Hamidah akan diterbitkan invoice-nya. Setelah terbit invoice-nya, Ibu tinggal transfer. Nah, udah setelah itu tinggal kirimkan data. Terus selesai, Bu, gitu aja. Boleh minta itu kan di chat obrolan minta nomor HP-nya. Di Surakarta kita ada tuh Bu nomor WA-nya Mbak Hamidah, Surakarta. bagian keuangan. Hamidah ya. Oh, siap ya. Atur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hindarti. Eh, Bapak Ibu, waktu kita masih ada kurang lebih setengah jam lagi ya. Baik, untuk berikutnya kepada Bapak Priyatna Utama, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, Dipersilahkan Pak. terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rekan-rekan wabarakatuh. halal di Indonesia, ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Bapak Ibu. Pertama mungkin terkait dengan halal reguler, produk uh, itu untuk segmen rumah potong ayam. Itu gimana pengajuannya? Atau apakah kita harus melibatkan tim atau memang kita individu kita sebagai PPH? Pertama. Yang kedua ini Skater. halo. Yang kedua ini saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Aswin sebagai satu daerah yang mungkin satu bubble. Banyak harapan yang saya pribadi terkait dengan progres PPH di bubble ini Pak Aswin. Jadi saya mohon kira-kira informasi atau tindak lanjut strategi apa yang kita gunakan untuk merangkul para pelaku usaha. Karena saya mendengar juga bahwa benar dikatakan oleh Pak narasumbernya di awal bahwa kebanyakan masyarakat kita yang Melayu ini sudah cenderung merasa halal. Jadi mereka tidak perlu lagi untuk membuat produk halal. Sertifikat halal gitu Pak. Terus yang ketiga Pak, mungkin terkait dengan
apa namanya kompetitor, Pak. Karena saya merasa kompetitor daerah juga sama PPH itu saling saling apa ya? Saling terjadi gesekan, Pak. Friction gitu, Pak. Terkait dengan target PH-nya. Mungkin demikian, Pak, yang saya ingin tanyakan. Mungkin eh, terutama untuk Pak Aswin sebagai apa namanya yang berdomisili sama-sama saya, Bangka Belitung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama perlu saya klarifikasi Pak, saya dari Deli Serdang Pak, bukan Bangka Oh, Belitung. bisa dong ya? Masya Allah. Nah, oke, saya coba Oh iya. jawab pertanyaan Bapak tadi Oke, Pak. mengenai program reguler ya. Ya, Pak. Nah, program reguler itu tidak masuk di LP3EW ya. Saat ini LP3W itu hanya yang self declare. Siap declare. Ya, Oke. ya, jadi kita tidak menangani yang reguler. Namun begitu, kalau Bapak mau apa namanya melaksanakan yang reguler, banyak tuh di EWI itu yang bisa menjadi fasilitator untuk reguler, ya. Oh gitu, Pak. Bisa bisa ditanyakan aja ke grup-grup RHA itu atau ke leader Bapak eh, yang bisa membantu untuk program reguler. Itu, Izin, Pak. ya, Izin, Pak. Saya ya, potong, Pak. Mau potong, monggo, Pak, ya. Izin, Pak, ya. ya Ini, silakan. Pak, saya ini sebenarnya kalau secara historisnya saya ini nggak punya leader, Pak. Karena leader saya itu ada di Jawa Tengah, Pak. Ya, Iya, jadi saya di sini boleh katakan apa namanya, single fighter, Pak. oke. Mungkin ada beberapa teman yang awi juga di bubble ini, tetapi kami tidak saling kenal gitu, Pak. Makanya jadi momentum ini saya ingin sebenarnya merangkul teman-teman PPH di bubble ini, gitu. Karena seorang saya nggak punya apa leader, sehingga saya ini sering menjadi amfibi, Pak. Ngikut aja, Pak, gitu, Pak. Gitu, Oke. Pak. Izin, Pak. Oke. Eh, karena di sana belum ada leader, maka Bapaklah jadi leader. Kan gitu ya. Bapaklah jadi leadernya. Nah, leader saya juga dari Jawa Tengah, Pak. Oh, bisa Bukan ya, Pak, ya? Pak Bambang. Pak Bambang itu Jawa Tengah itu. Iya, artinya Hmm. Bapak harus banyak belajar untuk menguasai produk. Eh, jadi Bapaklah menjadi leader di sana gitu. Ya kan? Jadi kita tidak tergantung siapa leader kita, tapi kita lah leadernya. Tunjukkanlah bahwasanya kita memang mampu untuk menjadi leader itu, gitu. Se- Caranya bagaimana? Saya pikir Kita Bapak tadi, Pak. gimana? Saya pikir Bapak tadi Pak Aswin dari Bangka Belitung, pemain Oh, bukannya. bukan. Ya kita dari Serdang, Pak. Oke, Nah, Pak. nah nanti bisa itu ke Pak Bambang, bisa ke Mas Gusper juga bisa untuk reguler ya. Nanti ke Japri ke saya juga bisa nanti untuk yang Oke, reguler Pak. ya. Oke, untuk yang reguler. Nah, kemudian bagaimana caranya meyakinkan PU untuk mengurus sertifikat halalnya. Nah, Bapak bisa mengajukan permohonan melalui si halal, melalui Swakarta. Kalau di sana belum ada apa namanya pengurus wilayahnya, Bapak bisa mengajukan surat permohonan untuk asistensi, misalnya Bapak ke kantor camat, Bapak bisa sosialisasi di sana. Oh, gitu Ah, ya. bisa Bapak minta surat pengantar dari EWI, Bapak mau sosialisasi gitu. Kontak, izin, Pak. Kontak Bapak personnya bisa siapa, juga Pak? sosialisasi ke EWI, Pak. Melalui Swakarta itu ada tuh, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Kalau di sana memang belum ada pengurusnya. Kalau ada pengurus di sana, Bapak bisa koordinasi dengan pengurus untuk Babel, bisa Oke, Pak. koordinasi. Jadi bisa sosialisasi ke apa namanya ke PU melalui camat atau melalui perkumpulan Masyarakat. UMKM di sana Oke, atau oke. pengajian-pengajian di sana bisa Bapak sosialisasi langsung ke sana gitu. Bisa nanti diminta apa namanya surat rekomendasinya dari EWI. Nah, yang ketiga mengenai kompetitor ya, ini semua kita kompetitor, Pak. Kompetitor Iya, benar, itu Pak. tidak Benar, saja Pak. dengan lembaga di luar Lainnya, EWI ya. iya, benar, Kita Pak. sesama P3 EWI juga kompetitor. Iya. Iya kan? Itu Nah, gimana, karena Pak, menyikapinya, Pak? memang hidup ini kalau kita mau kuat ya harus ada kompetitor, Pak. Ya, karena kita lahir juga
atas kemenangan kita mengalahkan jutaan sel-sel sperma orang tua kita dulu kan, kita pemenangnya. Gitu Pak ya. Iya, kalau cuman Iya, iya. berapa ribu P3H yang ada di bubble kecil lah, Bapak aja udah pernah mengalahkan jutaan sel sperma kok. Ah, Iya kan? Jadi betul. kompetitor itu membuat kita kuat, membuat kita gigih. Jadi nggak usah sanksi dengan kompetitor, gitu. Ya, yang penting kita laksana tugas kita lakukan pendampingan, kita berikan sosialisasi yang baik, bisa melalui offline atau online, gitu ya. Bisa juga dengan sosial media. Sekarang kan banyak media, jadi bisa menggunakan media atau sosialisasi langsung, bisa, gitu. Tinggal kitanya aja, Pak. Nah, itu aja. Oke, Mungkin dari oh ya, Oke Pak, mungkin Pak, dari Bapak Rian izin mau Pak, izin Pak, menambahi, silakan. izin Pak, ya. izin. Ya, Satu lagi Pak, ya, ya, Pak. yang menjadi apa saya, eh, istilah war war tuh ya, apa namanya? War kota, war kota, war War kota. ya. Oh iya benar, war kota ya. Itu itu gini ya. Saya mungkin bisa mengkritisi itu ya, ke mungkin apa Kemenak ataupun apa namanya lembaga kita ya. Satu yang ingin saya kritisi adalah mengapa ya bisa terjadi suatu kompetisi yang namanya war kota tuh ya Pak ya. Apa memang mengapa itu sistemnya atau mungkin maaf ya, mungkin mungkin kita bisa menyarankan nanti, izin Pak ya, mungkin kita bisa nyarankan dengan sistem itu Pak. Coba siapapun bisa mengumpulkan, nanti antrian aja Pak. Jadi tidak ada kesannya war-war itu Pak. Itu mengerikan sekali Pak. Itu secara maaf Pak ya, secara alam sadar kita itu sudah menjadi persaingan yang tanda kutip tidak sehat Pak tuh Pak. Izin Pak ya, Iya, izin Pak. Ah, itu Pak oke. mungkin Pak. Jadi istilah war kota itu kan baru muncul di belakangan ya. Iya Pak. Iya, Itu nggak enak Pak dulu-dulu tuh Pak. sewaktu awal-awal saya bergabung nggak ada istilah war kota. Ya. Setiap hari saya bisa mengajukan karena kuota masih banyak, Pak. Ah, iya Kuotanya masih betul. banyak. Nah, kemarin kenapa terjadi war kota? Karena kuotanya dikit, P3H yang mau mengajukan banyak. Nah, jadi rebutan. Jadi muncullah istilahnya war kota, rebutan kota gitu. Iya. Itu. Jadi Itu izin Pak, solusi yang itu diambil BPJP kan kemarin sudah diambil itu dibatasin satu P3 hanya 10 pengajuan gitu. oh terus dari pihak EWI mungkin ada kebijakan lain Pak untuk mengatur yang ledakan pengajuan PH tuh Pak. Ya gimana mengaturnya kan nggak mungkin. Bapak juga kan walaupun P3 baru kepingin juga menerbitkan sertifikat. Semua orang kepingin menerbitkan sertifikat. Lalu kuotanya dikit. Lalu bagaimana cara membaginya, Pak? Kan sulit. Pak, tapi izin Pak. Apakah kapasitas kita sebagai anggota EWI ini tidak terbatas Pak, unlimited Pak? Karena Maksud saya sampai maksudnya apa nih, Pak? ya Unlimited di mungkin bidang apa gini, nih? mungkin gini, EWI itu ada nggak kira-kira kebijakan EWI kalau setiap anggota EWI kalau tidak tidak mempunyai progres PH yang lebih dari 2 tahun itu bisa di blacklist. Ada nggak kebijakan seperti itu Pak? Kalau nggak ada, alhamdulillah Pak. Ya, kan sifatnya gini, Pak ya. Ya, Itu sudah jelas diatur di peraturannya BPJPH, P3H yang tidak melakukan tugasnya, ya, tidak melakukan aktivitas apapun selama dua ya, tahun, ya, ya. maka ID-nya akan dimatikan. Gitu. Ya kan? Oh iya ID-nya iya akan, iya. iya, Kalau di itu, ya ya LPP ya hmm, benar ya ada. itu sudah Pasti. ada. Di EWI apakah itu berlaku? Ya berlaku juga, Pak. Cuma nanti setelah apakah P3H di ID dimatikan bisa diaktifkan kembali? Bisa, Ya. Pak. Bisa diajukan untuk diaktifkan kembali. Oh bisa ya. Bisa, Oke aman berarti. misalnya setelah dua tahun ini tidur, ya kan, kemudian sadar, baru terbangun. Siapa? Saya mau kerjain ini, nah, boleh diajukan pengajuannya, bisa Oke Pak benar diaktifkan Pak. kembali. Oke, terima kasih Pak. Oke. Mana tahu, oh ini Pak Rian ada yang mau ditambahi terkait dengan pertanyaan Pak Priyatna utama ini, Ya Pak Rian. silakan. Informasi Baik Pak, mungkin. yang ingin saya sedikit saya tambahkan untuk Pak Priyatna Ya, ini mengenai kuota war tadi. Sebenarnya begini, kuota war itu ada nanti sekarang gitu. Karena kami yang dari tahun 2023 itu tidak ada istilah kuota war karena memang habis
Dan pendamping proses produk halal tahun 2023 itu sedikit, Pak. Tidak seperti sekarang. 2024 ini se-Indonesia saja hampir sudah ratusan. Dari berapa? 39 lembaga. Nah, EWI yang paling terbesar itu ada sekitar 15.000 gitu. Tidak saya hitung yang aktif dan tidak aktifnya ya Pak. Kita hitung yang aktifnya gitu. Jadi sekitar sudah ratusan itu, maka boleh dikata server down. Ketika ratusan itu menyerbu, server otomatis down. Kadang-kadang jadi error lain sebagainya. Tapi ya ini menjadi sebuah perubahan lagi untuk BPJPH bisa lebih kembang lagi. Tapi dengan sekarang ini lebih bagus lagi, bisa masuk tapi dibatasi 10-10 begitu. Tidak boleh dengan IP address yang sama. Tidak boleh. Itu sekarang nanti ke depan ada 3 juta Pak, aman lah. Ke depan ada 3 juta kuota, bisa tidak lagi ada yang namanya war kuota, itu sudah tidak ada lagi. Karena memang kuota akan terbuka sangat besar, jadi upayakan, itu seperti yang saya sampaikan tadi, upayakan sekarang pembinaan itu yang luar biasa, kemudian harus mencari tahu bagaimana cara entry. Jangan nanti sudah mau muncul kuota 3 juta baru bertanya, ini gimana cara entry-nya? Ini bahan apa maksudnya? Ini proses pembuatan apa yang dimasukkan di sini? Ini nama ini apa? Jadi akhirnya bingung sendiri. Begitu. Jadi untuk sekarang yang kuota lagi kurang, nah belajar-belajarlah banyak yang bisa kita pakai referensi literatur sehingga ke depannya sudah tidak lagi mempertanyakan soal-soal KBLI, soal-soal bagaimana entry data, begitu. Kemudian Swakarta Pak, hati-hati Bapak Ibu yang Swakarta atau ini yang masih baru, itu Swakarta kalau tidak menyelesaikan diklat basic training dalam tempo waktu yang sangat lama, 5 bulan lah, atau 6 bulan, atau 4 bulan lah minimal, untuk mengaktifkannya harus membayar sekitar 150.000 gitu. Yang tidak punya Swakarta membayar sekitar 150.000. Apabila inginkan, ini kita semua sudah di pendamping PPH EWI ya ini Pak ya. Istilahnya kita sudah ya kita ini namanya tidak perlu lagi jangan sampai diberitahu, kemudian kita harus transparan. Kalau Bapak punya akun ingin masa tidak ada yang namanya expire, seumur hidup digunakan akun Swakarta itu, maka harus membayar bebas validasi sebesar 350.000. Itu. Jadi kalau 350.000 itu dibayar, maka seumur hidup digunakan Swakarta itu. Tidak ada lagi masa penangguhan, penangguhan kedua, penangguhan terus. Sehingga warna Swakarta itu merah terus gitu. Jadi intinya bagaimana cara mengambil 350.000 itu? Ya tergantung dari jumlah SH yang akan terbit. Sisipkanlah walaupun cuma sekitar 2-3 SH yang terbit itu, kemudian digunakan untuk bebas validasi dibanding menggunakan yang lain. Saya kira begitu. Jadi saya rasa demikian. Mohon maaf Pak, ya sedangkan sedikit ada revisi mungkin dari saya. Ya, Jadi begini Pak, terkait untuk yang tadi dijelaskan oleh Pak Yasriansa terkait upgrade bebas validasi ya. Jadi ada sedikit revisi bahwasanya untuk upgrade bebas validasi itu bukan seumur hidup, tapi 1 tahun. Nah, tujuannya apa untuk upgrade bebas validasi? Ya benar untuk memberikan masa aktif pada akunnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misal selama menjalankan tugasnya sebagai P3EW itu tidak mencapai target, nah, nanti bisa melakukan validasi. Nah kalau toh misal sekarang kendalanya akunnya ditangguhkan karena tidak menyelesaikan basic training atau mungkin akunnya dinonaktifkan karena tidak mencapai target, nah nanti mungkin opsi kedua hanya bisa melakukan dengan melakukan input dengan akun siaran saja. Nah untuk upgrade bebas validasi itu ketentuan dari Bapak Ibu semuanya apabila yang pertama belum bisa memenuhi targetnya, yang kedua ingin sekali mengaktifkan akun Swakartanya sehingga bisa aktif selama 12 bulan atau 1 tahun atau ke depan. Dan ketiga bisa cek KBLI free bebas, tidak ada batasannya. Kalau yang akun biasa kan cuma 100, nah kalau yang akhir nanti bebas sampai berapapun tidak masalah. Seperti itu Pak Biasyansa, sedikit revisinya saja. Terima kasih. Monggo dilanjut.
Silakan dilanjut Pak Abdul Aziz Hezbon. Halo Pak Abdul Aziz, silakan dilanjut. Halo Pak Abdul Aziz. Boleh dilanjut Pak, silakan. Silakan aja Bu Ade Holipah. Silakan Bu Ade, silakan boleh bertanya. Oh iya, iya, silakan. Pak Abdul Aziz, silakan. Iya. Oh, maaf Bapak Ibu di sini suara agak putus-putus. Jadi saya nggak dengar tadi. Oh, Mas Indranya lagi menjelaskan tadi, cuman di sini tadi nggak kedengaran. Baik Bapak Ibu, saya pikir satu penanya lagi ya sesuai dengan urutan yang di sini. Oh, tapi nanti kepada Bapak Ibu yang belum berkesempatan memberikan pertanyaannya atau mengajukan pertanyaannya di sini, masih ada nanti meet Zoom kita di waktu kedepannya. Jadi nanti tidak usah kecewa, masih ada nanti di minggu berikutnya nanti kita akan ada ini. Baik, untuk penanya berikutnya kepada Bapak Ferry dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Kepada Bapak Ferry ya dipersilakan. Iya, selamat siang, Pak. Halo. Silakan Pak, silakan Pak. Silakan Oh iya, Pak. oke. Yang pertama saya mau nanya, mungkin ada yang sudah menjadi RAHA ya, Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara efektifnya ya menjadi seorang RHA. Kemudian yang kedua, apa keunggulannya nih yang udah dirasain Bapak atau Ibu yang udah jadi RHA dibandingkan ya, sekarang saat ini mungkin P3H ya. Dan yang ketiga, apakah RHA ini ada di lembaga lain atau hanya ada di EWI sebutannya ini gitu. Mungkin itu aja 3 pertanyaan, Pak. Terima kasih. Oke. Pak Aswin. Ya, oke baik. Ya, untuk RHA ya. Jujur di awal-awal saya tidak tertarik dengan program RHA ya. Benar, saya nggak tertarik sehingga di awal-awal itu saya tidak ada merekrut karena saya berpikiran kalau saya merekrut manfaatnya sama saya nggak ada, kemudian yang ada pesaingnya jadi nambah. Itu pemikiran awal saya di awal gitu. Sebelum saya mengerti apa sih program RHA sebenarnya gitu ya. Nah, jadi RHA ini satu-satunya ya Pak ya, yang dimiliki EWI. Di lembaga lain tidak ada. Hanya EWI yang memiliki RHA. Karena kalau kita mau berkarir di bisnis halal ya, harus dimulai dari RHA gitu. Bapak nanti mau jadi auditor, mau jadi appraiser halal, mau jadi apa namanya bisnis halal, analisis modal kerja halal, itu diawali dari RHA. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk syarat menjadi pengurus itu harus RHA ya, baik tingkat provinsi atau kabupaten itu harus RHA. Jadi RHA itu gelar profesi, bukan hanya sekedar gelar-gelaran gitu ya. Itu profesi resmi yang sudah didaftarkan. Jadi boleh dipasang di belakang nama Bapak gitu, ditambahkan di nama belakang seperti gelar akademik. Kalau sarjana ya kita kuliah 4 tahun dapat gelar sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana teknik segala macam. Itu namanya gelar akademik. Nah, ini gelar profesi ya. RHA itu gelar profesi. Misalnya kalau di ekonomi itu ada IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Kemudian ada IAI juga Ikatan Arsitek Indonesia, IALI Ikatan Arsitektur Lanskap Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi RHA itu gelar profesi. Jadi Bapak naik satu tingkat daripada P3 biasa. Jadi bukan P3 biasa ini, tapi P3 yang benar-benar mempunyai kompetensi yang mumpuni, sudah mempunyai gelar profesi yang berhak dilekatkan di belakang nama. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua manfaatnya ya kita lebih percaya diri tentunya kalau dengan RHA, ya. Karena kita satu tingkat lebih daripada pendamping yang lain, pendamping umum gitu.
Nah, jadi kalau sudah RHA nggak ada lagi istilahnya nanya-nanya KBLI, cara nginput gimana, itu sudah nggak ada lagi. Artinya kita sudah memang punya kompetensi yang mumpuni untuk di bidang pendampingan, gitu. Ya, itu. Bagaimana cara mencapai RHA itu sudah ada di Swakarta itu. Syarat-syaratnya itu kan sudah ada. Minimal melakukan pendampingan 30 pelaku usaha, sudah menerbitkan 20 sertifikat, merekrut 20 P3H, ya kan, itu salah satu syaratnya. Nah, itu salah satu keunggulannya dari era P3H yang umum gitu ya. Di lembaga lain ada nggak ada gitu ya, nggak ada. Jadi RHA itu lembaga profesi resmi yang diakui pemerintah, ya. Nah, itu. Kemudian apalagi tadi Pak pertanyaannya? Mungkin Pak Jarian saya mau nambahkan tentang RHA ini. Itu kan di EWI sudah dibuka diklatnya tuh ya. Nah, dibuka diklat. Keuntungannya apa ya Pak ya? Maaf, dari segi penghasilan misalnya Pak. Maaf. Ya, dari segi penghasilan kan nanti Bapak kalau mengikuti diklat nanti kan diberi penjelasan detail itu ya, mengenai RHA di diklat RHA ya. Karena kan kalau sudah RHA itu kan sudah bisa menjadi pengurus, punya 7 sumber pendapatan untuk RHA untuk pengurus ya. Nah, sumber pendapatan selain hanya dari pendampingan gitu. Nah, nanti Tapi kan kalau yang tetap bisa menerbitkan sertifikat kayak maksudnya tetap bisa sebagai pendamping seperti biasa gitu Pak ya? ya tetap Ya, tetap jadi maksud saya gini pendamping. kan kayak tadi Bapak bilang ya, saya mikirnya gini, jadi RH mungkin ada rekruternya banyak ya, belum kita kelolanya lagi, ya waktunya, belum kita eh, ada tanya jawab mungkin segala macam nge-maintainnya, belum lagi tambah banyak nih saingannya, misalnya kita nyari orang dekat-dekat, otomatis kue kita kan berkurang juga ya, seperti itu Pak. Nah itu buat Bapak sendiri seperti apa menyikapinya? Ya, itu tadi ya yang saya jelasin di awal tadi ya, di awal-awal mula saya sebelum memahami RHA kan saya nggak mau apa namanya mengejar RHA kan itu tadi ya. Oh, ini yang ada jadi pesaing kan gitu. Tapi setelah kita memahami fungsi RHA, nanti akan dibentuk biro halal ya, biro halal di setiap desa dan kelurahan. Nah, itu kalau kita sudah RH itu mengurusin semua hulu hilirnya UMK. Jadi tidak hanya sertifikat halal, Pak. Termasuk nanti ada modal kerja halal, ya kan? DG mikro segala macam. Itu banyak sumber penghasilannya dari situ, Pak. Gitu. Yang itu nggak hanya sebatas penerbitan sertifikat halal sekali terbit, udah dibayar selesai. Tapi kalau modal halal yang sistemnya bagi hasil itu kan berlaku sampai selagi masih ada pelaku usahanya tetap masih dapat penghasilan dari situ, Pak. Tuh. Dan untuk kita apa namanya mengambil spesialis itu kan dimulai dari RHA. Jadi RHA itu harus dikejar kalau kita memang ingin fokus menggelutin halal bisnis ini ya, bisnis halal ini. Jadi tidak hanya pendampingan sertifikat halal aja gitu. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf, saya ambil apanya? Saya ambil alih maksudnya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan waktu kita yang sudah menipis. Baik, untuk berikutnya mungkin ada closing statement baik dari Pak Aswin dan Pak Rian. Dipersilakan untuk menyampaikan closing statementnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan P3H di seluruh Indonesia, jadi manfaatkanlah waktu kita yang 6 bulan ini seefektif mungkin untuk mengumpulkan data pelaku usaha. Sehingga walaupun katakanlah ini sebagai sampingan, tapi ini menjadi tabungan gitu ya. Kalau nanti dibuka kuota di bulan Maret, maka inilah rezeki Lebaran untuk anak dan istri kita. Jadi manfaatkanlah waktu senggang ini di saat ketiga hal lain dari lembaga-lembaga yang tidak mau berjalan, kita masih bisa berjalan. Ya, kumpulkan data PU yang mau cepat terbit bisa gunakan fasilitas mandiri. Nah, yang sabar menunggu kuota gratis bisa kita daftarkan di kuota 2025. Jadi tetap semangat teman-teman.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aswin. Berikutnya Pak Rian, dipersilahkan. Ya, sedikit Pak mengenai closing statement-nya. Tentunya jangan mudah menyerah, walaupun hanya sampingan. Yang jelas, ketika kita mau berhenti di satu titik, ya maka harus berhenti di satu titik itu. Tapi ketika kita mau lanjut ke titik selanjutnya, maka silakan. Pilihan ada sama Bapak Ibu sekalian, mau sebagai P3 biasa atau sebagai RHA untuk masuk dalam certified-nya, itu tergantung dari Bapak Ibu. Semangat, jangan mudah pantang menyerah. Yang jelas, cari tahu. Sampaikan ke rekruter, saya mau belajar. Terima kasih. Salam halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk sesi penutupan ini, saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berhadir dan mengikuti acara kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Edukasi Wakaf Indonesia, baik itu Mas Indra, Mas Fas, Mbak Jane, Mbak Hamidah, dan Pak Roy, dan seluruh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kali ini sebagai moderator di acara Nicum kita pada kali ini. Kepada Bapak Ibu yang lain yang belum berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan, masih ada kesempatan lain. Kalau tidak salah, sesuai dengan informasi dari Mas Indra, bahwasanya Mizum untuk Kobarkan Halal ini akan diadakan dalam 2 kali dalam sebulan. Kalau dulu itu diadakan 4 kali dalam sebulan setiap hari Selasa, mungkin karena ada perubahan, maka akan diadakan 2 kali dalam sebulan setiap hari Selasa, minggu kedua dan minggu keempat, kalau tidak salah. Itu informasi yang saya dapatkan dari Mas Indra. Kepada Bapak Ibu yang lain yang belum berkesempatan untuk menanyakan pertanyaannya, silakan ditanyakan di lain waktu di acara yang sama, yaitu Kobarkan Si Halal. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah ketika saya membawakan acara ini, saya mohon maaf. Kepada kita semua saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf, mohon ampun. Mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Abdul Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya, Pak. Yang Ya Pak. Bapak, Ibu. Semuanya, Pak. Terima kasih.